tengah gelapnya malam yang terasa seperti menyembunyikan sesuatu di balik setiap helai angin, rangkaian kisah aneh mulai bermunculan dari para prajurit yang pernah bertugas di Fort Campbell. Mereka tak saling mengenal, tak saling berdiskusi. Namun entah bagaimana pengalaman mereka memiliki gema yang sama, seakan hutan raksasa itu menyimpan satu rahasia yang membayangi setiap langkah manusia yang masuk ke dalamnya. Cerita-cerita itu, awalnya hanya komentar, sebuah baris kalimat yang dilemparkan seseorang ke dunia maya, tapi jika disatukan, mereka berubah menjadi semacam mozaik ketegangan tentang sesuatu yang berkeliaran di area yang dikenal sebagai Back 40, hamparan luas yang gelap, sunyi, dan tidak terjamah pembangunan. Seorang pria bernama Christopher pernah mengenang masa dinasnya antara tahun 2000 hingga 2013. Awalnya ia mengaku tidak memiliki pengalaman yang terlalu aneh, kecuali satu hal, sebuah area pemakaman tua di wilayah yang disebut Old Clarksville Base. Konon katanya, makam itu dipenuhi kisah-kisah tentang tawanan perang Jerman yang ditahan di sana selama Perang Dunia Kedua. Ada 5 makam bertanda, dan 1 makam lain milik seorang warga sipil kulit hitam yang dikuburkan bahkan sebelum camp tersebut digunakan. Para prajurit yang berlatih di dekat lokasi itu sering menyebut tempat tersebut berhantu. Christopher sendiri tak pernah melihat apapun secara langsung, tetapi hawa dingin dan suasana berat di sekelilingnya membuatnya ragu apakah cerita itu hanya sekadar dongeng prajurit. Dia juga menyebut bunker-bunker tua dari tahun 50-an dan 60-an, ruang beton yang pernah menyimpan senjata nuklir, kini terbengkalai dan terus-menerus ditelan sunyi. Bunker-bunker itu, menurutnya, punya caranya sendiri membuat seseorang merasa diperhatikan meski ruangan itu kosong. Seorang lainnya, Brad, menambahkan bahwa ia pernah bertugas menjaga area penyimpanan amunisi. Malam demi malam, rutinitasnya monoton, begitu membosankan hingga setiap detik terasa seperti jam. Namun bunker-bunker yang ia jaga adalah kisah lain. Suasananya tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan istrinya menolak masuk, hanya berdiri di pintu dan mengatakan bahwa tempat itu tidak ramah pada manusia. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada hewan besar atau manusia lain yang berkeliaran saat itu, tapi entah mengapa keheningannya selalu terasa tidak wajar. Kemudian Army Medic 74, seorang prajurit yang bertahun-tahun berkeliling Back 40, mengaku tak pernah melihat sosok makhluk aneh seperti dalam cerita-cerita orang lain, tetapi ia selalu merasakan atmosfer yang sama. Udara yang seolah menekan, membuat kulitnya meremang tanpa sebab. Ia melakukan pemeriksaan keamanan dengan cepat, bukan karena malas, tetapi karena ia tidak ingin terlalu lama berada di sana. Setiap suara di kejauhan, setiap ranting yang patah, membuatnya ingin menyelesaikan tugas dan kembali ke tempat yang lebih terang. Pengalaman berubah semakin intens saat Kevin mengenang masa jaga malamnya di Fort Knox tahun 1995. Ia mendengar jeritan panjang, menggelegar, seperti makhluk yang kehilangan kewarasan. Dia dan rekan-rekannya dulu mengira itu latihan atau prank dari instruktur, tapi setelah mendengar suara itu lagi bertahun-tahun kemudian, ia menyadari satu hal. Tidak ada manusia yang bisa menirukan suara semacam itu. Tidak ada pula hewan lokal yang bisa mengeluarkan suara sekencang dan seaneh itu. Suara itu bukan sekadar teriakan, ada nuansa ancaman yang mengalir di dalamnya. Lalu ada seorang ayah bernama David yang tinggal tak jauh dari gerbang Fort Campbell. Suatu malam ia berjalan bersama putranya, hanya ingin mencari selongsong peluru besar yang sering ditemukan di area latihan. Dalam gelap pekat dan kesunyian, mereka mendengar jeritan, bukan seperti bobcat, bukan seperti coyote, tetapi lebih seperti suara seseorang yang disiksa, dengan nada akhir yang berubah menjadi geraman rendah. Putranya langsung panik, memohon agar mereka kembali. Mereka bergegas menuju perkemahan, berharap ada orang lain yang mendengarnya juga. Tapi tak ada satupun yang mendengar apa yang mereka dengar. Suara itu datang sekali saja, lalu hilang seperti tidak pernah ada. Malam itu, meski tidak ada yang tampak, langkah mereka terasa diawasi, seolah sesuatu berdiri jauh di antara pepohonan, menunggu. Seorang prajurit muda bernama Corey juga mengingat betapa menyeramkannya Fort Campbell saat malam tiba. Saat bulan ditutupi awan, kegelapan total menyelimuti segalanya, membuatnya sulit membedakan jarak. Bahkan saat ia berjalan menuju kamar mandi lapangan,
Ia sering mendengar suara lolongan panjang dari kejauhan, dan hanya sedikit yang berani mencari tahu asalnya. Atasannya bilang hanya serigala. Namun Cory tahu suara serigala tidak pernah terdengar seperti itu. Saat melakukan latihan navigasi malam, ia beberapa kali berhenti karena merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari semak-semak. Yang aneh, setiap kali ia menoleh, tidak ada apapun. Tidak ada langkah, tidak ada ranting bergerak. Tapi perasaan diawasi itu begitu kuat, seakan makhluk itu cukup cerdas untuk tetap diam saat ia berhenti. Ada juga kisah tentang prajurit yang mendengar suara makhluk tertentu, tapi ketika dicari, tidak ada apa-apa. Bahkan seorang prajurit yang berjaga di perimeter pagar pangkalan suatu malam mendengar jeritan yang mengguncang jantungnya. Ia siap menembak, pikirannya dipenuhi skenario terburuk, namun ternyata hanya seekor rubah. Meski begitu, suara hewan kecil itu nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan mental. Jika suara seekor rubah saja bisa membuat seseorang hampir pingsan, bayangkan seperti apa suara makhluk yang jauh lebih besar dari itu. Salah satu kisah paling misterius datang dari seorang penduduk Kentucky bernama Weber. Ia sering menyusuri hutan, dan suatu hari ia mengaku melihat makhluk-makhluk yang tidak ia kenali. Mereka berjalan seperti kelompok. Tubuh mereka menyatu dengan bayangan pepohonan. Ia mengatakan bahwa makhluk itu tidak hanya satu, melainkan beberapa, seakan satu keluarga atau satu kawanan. Mereka bergerak cepat, namun diam, pandai bersembunyi, bahkan meninggalkan jejak kaki berbagai ukuran. Namun ketika ia kembali ke lokasi keesokan harinya, jejak itu hilang seluruhnya seperti disapu dengan sengaja. Di tempat lain, seorang prajurit bernama Mia melihat sesosok berbulu panjang berjalan dengan dua kaki, lebih tinggi daripada jeep militernya. Ia bersumpah itu bukan beruang dan bukan manusia. Hanya makhluk berkaki dua yang terlalu besar untuk dijelaskan. Beberapa prajurit percaya bahwa yang mereka lihat bukan Bigfoot, tetapi makhluk yang mereka sebut Dogman. Tingginya mencapai 8 hingga 9 kaki, berlari seperti bayangan besar melintasi perimeter camp. Aneh, tetapi para prajurit tidak panik. Mungkin karena mereka terbiasa berada dalam kelompok besar, sehingga merasa aman meski diselimuti teror yang tidak tampak. Ada juga yang menyebut bahwa Fort Campbell mungkin berada di garis energi bumi, semacam jalur misterius yang penuh fenomena aneh. Bagi mereka yang percaya, daerah itu bukan hanya tempat latihan militer, tapi juga titik pertemuan energi alam yang sulit dipahami manusia. Beberapa prajurit mengaku kehilangan waktu tanpa penjelasan, seakan mereka melewati celah antara dua dimensi. Di luar itu semua, semakin banyak kisah bermunculan. Ada yang melihat bayangan menembus pagar tanpa menghancurkannya. Ada yang melihat cahaya kecil menari di langit malam, bergerak terlalu cepat untuk disebut pesawat. Ada pula yang bekerja di gedung-gedung pangkalan dan mengalami kejadian poltergeist. Kursi berputar sendiri lalu terlempar ke dinding, bayangan hitam berjalan melintasi ruangan, atau benda yang jatuh tanpa sebab. Namun, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Fort Campbell pada malam hari bukan sekadar pusat latihan militer. Ada sesuatu yang tinggal di sana jauh sebelum prajurit pertama datang. Sesuatu yang hanya memperlihatkan dirinya pada orang yang cukup sial atau cukup berani untuk berjalan terlalu jauh ke dalam kegelapan hutan Back 40. Kelanjutan dari momen ketika tim penyelidik menyadari bahwa kecelakaan itu bukan sekadar musibah biasa, suasana di sekitar hutan makin membungkam seperti sedang menahan rahasia yang enggan terungkap. Angin yang sebelumnya berembus ringan kini terasa berat dan lembab, seolah membawa pesan dari sesuatu yang tak kasat mata. Di antara pepohonan gelap yang menjulang seperti penjaga kuno, langkah kami mulai terasa lebih pelan, lebih waspada. Seakan ada insting dasar yang memaksa untuk berhenti tetapi pikiran profesional memaksa tetap bergerak. Ketika kami semakin dekat pada titik jatuhnya pesawat, tanah di bawah sepatu bot mulai berubah lembut dan berlumpur. Ada bekas-bekas roda kendaraan besar, mungkin truk militer, yang sudah kering sebagian. Jejak itu menunjukkan ada pihak lain yang sudah datang ke lokasi sebelum kami, mungkin beberapa jam sebelumnya. Namun tidak ada catatan yang menyebutkan kedatangan tim lain. Tidak ada laporan radio, tidak ada tanda-tanda kegiatan resmi. Seolah-olah sekelompok orang datang diam-diam, melakukan sesuatu di tempat itu, dan pergi sebelum matahari terbit.
Salah satu anggota tim kami, seorang lelaki berwajah tegas bernama Darmawan, mengangkat tangannya agar kami berhenti. Dia berjongkok, meraba bekas roda tersebut. Ini bukan kendaraan standar satuan kita, gumamnya, suaranya hampir tenggelam oleh bisikan angin. Lebarnya beda, mirip ban kendaraan lapis baja. Aku mencoba menelan rasa tidak nyaman yang bergerak dari perut ke dada. Kalau kendaraan lapis baja yang datang duluan, kenapa kita tidak diberi laporan? Ini lokasi kecelakaan, bukan operasi tempur. Darmawan tidak menjawab, hanya menatap garis-garis jejak itu seolah sedang membaca pesan tersembunyi di dalam lumpur. Kami melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya bau logam terbakar itu semakin kuat, menusuk hidung seperti campuran antara oli panas dan kabel yang meleleh. Di balik semak belukar yang tumbuh rapat, kami menemukan sisa-sisa bangkai helikopter, tetapi anehnya, kondisi serpihan-serpihannya tidak sesuai dengan laporan resmi yang kami terima. Laporan menyebutkan kerusakan fatal akibat benturan keras saat pendaratan darurat, tetapi melihatnya langsung membuat bulu kuduk meremang. Sudut-sudut logamnya bukan hanya bengkok karena benturan, tetapi juga meleleh dalam pola yang tak wajar, seperti terkena panas ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Aku berlutut, menyentuh salah satu panel logam yang sudah dingin. Ini bukan hasil ledakan bahan bakar biasa, gumamku. Panasnya seperti diarahkan. Diarahkan oleh apa? Suara itu datang dari Ardi, anggota termuda kami. Dia menatap ke sekeliling dengan gugup. Apa ada senjata baru yang kita tidak tahu? Tidak ada yang menjawab. Keheningan tiba-tiba membesar, menyelimuti kami seperti kabut yang menebal. Di balik bangkai helikopter, kami menemukan sesuatu yang membuat napas kami tercekat. Ada bekas roda kecil seperti dari kendaraan yang mirip bogi, tapi bukan model yang digunakan oleh unit manapun di pangkalan. Roda itu meninggalkan jejak berputar jauh ke dalam hutan, seolah kendaraan itu datang, berhenti di dekat bangkai, lalu pergi tergesa-gesa. Dan yang lebih aneh lagi, di samping jejak roda itu ada bekas langkah, tetapi bentuknya bukan sepatu bot militer. Ukurannya lebih panjang, bentuknya meruncing di ujung, dan tekanan tanahnya menunjukkan langkah yang sangat ringan, hampir mustahil untuk ukuran manusia dewasa. Astaga, apa ini? Bisik Ardi sambil mundur setengah langkah. Aku berjongkok, mencoba mengukur panjang langkah tersebut. Ini tidak mirip hewan, tapi bukan manusia juga. Darmawan berada di sebelahku, wajahnya menegang. Kita jangan langsung menyimpulkan. Tapi apapun ini, jelas bukan dari tim penyelamat. Saat kami mengelilingi bangkai helikopter, salah satu anggota kami memanggil pelan, namun suaranya cukup untuk membuat jantung kami berdegup kencang. Kalian harus lihat ini. Kami mengikuti arah panggilannya menuju sisi luar bangkai. Di tanah, ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Tanah di satu titik besar, sekitar 1 meter diameter, gosong dalam pola melingkar, seperti terbakar dari dalam tanah, bukan dari atas. Polanya seperti cap energi yang muncul secara tiba-tiba. Apa ada bahan bakar tumpah di sini? Tanya seseorang. Aku menggeleng. Tidak, ini seperti jejak pendaratan sesuatu. Kendaraan apa yang meninggalkan jejak panas seperti ini? Tanya Ardi, napasnya tersengal. Tidak ada jawaban. Kami mulai menyadari bahwa semakin banyak kejanggalan yang ditemukan, semakin besar perasaan bahwa apapun yang terjadi malam itu bukan hanya kecelakaan militer biasa. Ada sesuatu yang telah turun ke tempat ini. Sesuatu yang bergerak cepat, panas, dan tidak meninggalkan suara yang cukup untuk didengar oleh siapapun di radius beberapa kilometer. Saat tengah memeriksa bagian dalam kabin, aku menemukan sesuatu yang benar-benar membuat pikiran kacau. Di antara kabel yang meleleh dan panel kontrol yang hangus, ada sebuah benda kecil, seperti serpihan logam, namun bentuknya terlalu simetris dan bersih untuk dianggap sebagai bagian dari helikopter. Warnanya abu-abu kebiruan, ringan saat kuangkat, tetapi terasa hangat meski bangkai helikopter sudah dingin sejak kami tiba. Permukaannya memiliki ukiran halus seperti pola geometri, yang tidak mungkin dimiliki oleh komponen buatan pabrikan manapun. Ini bukan dari pesawat ini, gumamku. Darmawan mendekat, mengambil benda itu dariku dan memeriksanya dengan hati-hati. Kita harus bawa ini ke markas.
Tapi jangan laporkan lewat radio. Aku tidak yakin siapa yang sedang mendengar. Ucapan itu membuat darahku terasa dingin. Jika sampai komandan sendiri tidak yakin siapa yang mendengarkan frekuensi militer, itu berarti apapun yang terjadi malam itu melibatkan lebih banyak pihak daripada sekadar unit udara di pangkalan. Kami menyimpan benda itu dalam kantong bukti kedap udara dan melanjutkan pemeriksaan. Namun suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Hutan menjadi terlalu tenang, seolah seluruh alam menahan napas. Bahkan serangga pun terasa berhenti bersuara. Insting bertahan hidup dalam tubuhku mulai berteriak bahwa kami sedang diawasi. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat apapun kecuali bayangan pohon yang bergerak pelan karena dedaunan berat. Ada sesuatu yang bergerak, bisik Ardi, matanya menatap ke gelap hutan. Aku yakin aku lihat sesuatu barusan. Kami semua diam, mendengar. Pada awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, terdengar patahan ranting halus, sangat pelan, seakan suara itu sengaja tidak ingin didengar. Darmawan mengangkat tangan memberi isyarat agar kami bersiap. Aku mengangkat senjata, menahan napas, menatap ke arah suara. Namun tidak ada yang muncul. Lalu terdengar suara lain, lebih dekat, tetapi dari arah yang berbeda. Kami saling menatap, dan saat itulah aku sadar betapa berbahayanya situasi ini. Apapun yang bergerak di hutan itu, jumlahnya lebih dari satu. Suara langkahnya ringan, terlalu ringan untuk manusia dewasa, tetapi ritmenya terlalu teratur untuk hewan liar. Darmawan berbisik, "Kita mundur perlahan. Jangan buat suara keras." Kami mengikuti arahannya, melangkah mundur perlahan dari lokasi kecelakaan. Namun langkah kami terhenti ketika Ardi tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Saat kami menoleh, kami melihat hal yang membuat seluruh tubuh merinding. Di tanah, sebagian tertutup lumut dan tanah basah, ada bekas telapak yang bentuknya tidak mungkin, panjang, kurus, dengan 3 lekukan runcing di ujungnya, seolah jejak makhluk yang tidak berjalan dengan 5 jari seperti manusia. "Ini bukan manusia," kata seseorang. Suaranya retak karena ketakutan. Sebelum sempat kami bereaksi, terdengar suara seretan pelan dari balik pepohonan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan entah kenapa, aku tahu makhluk itu, apapun bentuknya, sedang bergerak ke arah kami. Keheningan hutan saat itu terasa seperti selimut tebal yang membekap seluruh tubuh kami. Setiap helai rambut di tengkuk berdiri, setiap tarikan napas menjadi beban. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergema di telinga. Suara seretan tadi belum hilang, malah semakin dekat. Lebih jelas, lebih sengaja. Darmawan memberi isyarat dengan tangan untuk membentuk formasi defensif. Kami bergerak cepat namun tetap senyap, mengangkat senjata sambil perlahan mundur dari bangkai helikopter. Cahaya senter yang bergetar di genggaman membuat bayangan pepohonan menari seperti makhluk hitam yang bergerak-gerak di tepi penglihatan kami. "Apapun itu, jangan panik," bisik Darmawan. Tapi wajahnya sendiri menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat dari seorang lelaki yang sudah 20 tahun bertugas, ketakutan. Suara itu muncul lagi, kali ini bukan seretan, tapi langkah ringan seperti kuku menyentuh tanah. 3 hentakan kecil, teratur. Seperti pola jejak yang kami lihat tadi. Ardi menggigit bibir, jelas berusaha menahan gemetar. "Aku lihat bayangan," bisiknya. "Di mana?" tanyaku tanpa menoleh. "Di sana, antara 2 pohon itu," katanya sambil menunjuk perlahan. Aku mengarahkan senter, namun sinarnya tidak mencapai jauh. Hutan seakan menelan cahaya kami. Hanya dedaunan yang bergerak pelan, putih retak terkena sorot lampu sebentar lalu tenggelam dalam gelap lagi. "Kita keluar dari sini," kata Darmawan tegas. "Perlahan. Tetap bersama." Kami mundur teratur, langkah demi langkah. Namun sebelum kami bergerak jauh, terdengar desis halus di belakang kami. Mirip suara kabel listrik bertegangan tinggi yang hampir putus. Seluruh tubuhku membeku. Bukan karena suaranya menakutkan, tetapi karena asal suaranya terlalu dekat. Sangat dekat. Aku menoleh pelan. Di 9 meter dari kami, di antara 2 batang pohon besar, tampak sesuatu bergerak. Pada awalnya seperti garis samar, lalu menjadi bentut. Tinggi, kurus,
bergerak dengan cara yang membuat tulang punggung serasa membeku. Makhluk itu tidak sepenuhnya terlihat, seolah tubuhnya memantulkan warna lingkungan seperti air yang mengikuti permukaan sungai. Hanya garis tipis tubuhnya yang kadang tampak, kadang hilang, seperti melihat bayangan panas di atas aspal, tetapi padat, nyata. Jangan ada yang tembak, bisik Darmawan. Namun kami tidak sempat mengikuti perintah itu. Makhluk itu bergerak sekali, sangat cepat, dan suara cabang patah menggelegar keras. Kami langsung menahan napas. 2 detik kemudian, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini di sisi kami, bukan di depan. Dia bergerak mengitari kita, bisik seseorang. Aku bisa merasakan tekanan tak terlihat dari arah kiri, seperti ada yang menonton dari balik pepohonan. Kemudian suara kecil lain, klik logam, membuat darahku seakan membeku. Suara itu jelas bukan suara hewan. Itu suara mekanis, suara mesin kecil, suara teknologi. Makhluk apa ini? Gumam Ardi, hampir tak terdengar. Suara itu kembali terdengar. Klik, klik, klik. 3 kali. Teratur. Aku menelan ludah keras. Itu semacam alat di tubuhnya. Aku tidak tahu, jawab Darmawan, suaranya pelan tapi tegang. Tapi kita harus pergi sekarang. Lari saat aku bilang. Belum sempat kami bergerak, suara lain muncul, lebih keras. Bukan langkah, bukan desis, tapi seperti ledakan singkat udara, pop, disertai tekanan yang membuat telinga berdengung. Cahaya kecil biru keputihan menyala sekejap di antara pohon-pohon. Ardi langsung jatuh berlutut sambil menutup telinganya. Apa itu? Aku menariknya berdiri. Bangun, kita harus pergi. Namun sebelum sempat kami mundur, Darmawan menegang. Diam. Semuanya membeku. Di depan kami, sekitar 5 meter, sesuatu muncul perlahan. Bukan keluar dari balik pohon, tapi seolah tubuh itu mengumpulkan dirinya dari cahaya dan udara. Transparan, lalu berwarna perak kusam, lalu menjadi bentuk utuh. Sebuah sosok tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh memanjang dan kaki yang terlalu panjang untuk proporsi manusia. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada topeng seperti helm sempit dengan garis vertikal tipis di bagian depan, menyala sesekali dengan warna biru redup. Makhluk itu berdiri diam, namun atmosfer di sekitarnya seperti turun beberapa derajat. Udara menjadi lebih berat. Langkahku goyah. Ardi berbisik. Itu bukan Helen, bukan manusia. Makhluk itu bergerak kepala pelan ke kanan, seperti sedang mengamati kami. Lalu terdengar suara yang tidak dapat disebut suara, lebih seperti frekuensi rendah yang bergetar di dada kami daripada di telinga. Getaran itu membuat lututku terasa lemas. Berlari, kata Darmawan, suaranya nyaris pecah. Makhluk itu menggerakkan bahunya. Kami lari seketika. Hutan menjadi kabur ketika kami menembus semak dan ranting, berlari tanpa henti. Nafasku terbakar, dada terasa meledak. Tapi suara itu, desis rendah dan klik mekanis, masih terdengar di belakang, seakan makhluk itu tidak berlari, hanya mengikuti dengan kecepatan tenang. Aku tidak mau mati di sini, teriak Ardi. Terus lari, jawabku. Kami menemukan jalur tanah lebih terbuka dan terus berlari. Namun tiba-tiba, cahaya biru menyambar dari sisi kanan kami, menabrak tanah dalam semburan cahaya kecil yang membuat tanah meledak seperti terkena panas intens. Kami hampir terjatuh karena ledakannya. Itu menembak kita, seru salah satu anggota. Jangan berhenti. Kami terus berlari sampai napas kami hampir habis. Saat itulah kami melihatnya, sebuah jalur kendaraan lama yang mengarah ke arah barak kecil setengah kilometer dari tempat kecelakaan. Kami menuju ke sana, berharap bisa berlindung. Hanya beberapa meter sebelum sampai ke jalur terbuka, suara besar menggelegar, seperti gelombang tekanan udara menghantam. Angin mendorong kami ke depan. Saat menoleh, aku melihat makhluk itu berdiri lagi, di batang pohon, hampir sebaya dengan ketinggian dahan besar. Bagaimana ia bisa bergerak secepat itu masih menjadi misteri yang membuat pikiran kacau. Cahaya di helmnya menyala lagi. Aku tahu itu pertanda buruk. Kami menerjang jalur terbuka dan langsung mencari perlindungan di balik batu besar dan pohon-pohon rapat.
Dada terasa seperti ditusuk sembilu karena kelelahan. Namun yang membuatku lebih takut adalah makhluk itu tidak langsung mengejar. Ia berdiri di tepi hutan, diam, seolah menunggu atau mengawasi. Sial, dia cerdas, gumam Darmawan. Kami memeriksa kantong bukti. Benda logam aneh yang ditemukan di bangkai helikopter masih ada. Aku tiba-tiba sadar. Dia bukan ingin membunuh kita. Dia mengejar benda itu. Darmawan menatapku. Kau yakin? Aku mengangguk. Dia mulai muncul setelah aku mengambilnya. Ardi menelan ludah. Kalau begitu, apa kita harus mengembalikannya? Aku menggeleng keras. Kita tidak tahu apa ini. Bisa jadi ini bukti satu-satunya apa yang sebenarnya terjadi. Darmawan mengepalkan tangan. Kita kembali ke pangkalan. Fokus sekarang hanya bertahan. Kita laporkan ini langsung ke komando tertinggi. Namun sebelum kami bergerak, makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang membuat tanah bergetar tipis. Lalu perlahan, bayangan tubuhnya memudar. Menjadi transparan. Lalu hilang sepenuhnya, seakan menelan dirinya sendiri ke dalam udara. Hutan kembali hening. Tidak ada langkah. Tidak ada klik mekanis. Tidak ada cahaya. Namun kami semua tahu, itu bukan berarti ia pergi. Itu berarti ia sedang menunggu. Kami saling memandang dalam keheningan, napas masih berat, tubuh penuh debu dan luka kecil. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang kami temukan malam itu bukan hanya kecelakaan militer. Itu peringatan. Dan makhluk itu sekarang tahu wajah kami.